521 api, 1. 3. Ia memberikan 4 pil kepada Su Zijin. Instruksi penggunaannya menunjukkan bahwa paling banyak 2 pil. Apakah Gu Qingqing kali ini minum 2 pil? 5. Mereka tidak bisa terus berlama-lama lagi di sini. Tidak apa-apa jika diketahui oleh orang lain. Yang paling penting adalah, bagi Leng Xicheng yang memiliki sifat kebersihan, ia tidak bisa terus berhubungan dengan Gu Qingqing di lingkungan seperti ini. Jika bukan karena situasi Gu Qingqing yang terlalu mendesak tadi, ia juga tidak akan melakukannya di sini. Ia sedikit mengernyit, mengambil kesempatan saat Gu Qingqing masih belum terlalu parah dan tidak ada orang di kamar mandi pria. Leng Xicheng segera merapikan pakaiannya, sementara Gu Qingqing menunjukkan ekspresi, masih belum puas. Leng Xicheng merapikan pakaiannya sambil melihat Gu Qingqing membuat kekacauan, dan terlihat seperti harus segera melanjutkan apa yang mereka lakukan. Leng Xicheng sendiri tadi juga gugup dan mengendalikan diri, ditambah ia telah menahan selama beberapa hari, ia juga belum menikmatinya dengan puas. Setelah merapikan pakaian Gu Qingqing, Leng Xicheng segera merapikan pakaiannya sendiri dengan sangat cepat. Anak baik, patuhlah dan peluk aku. Aku akan memberikannya padamu nanti. Leng Xicheng merendahkan suaranya, pada saat tidak ada orang, ia segera menggendong Gu Qingqing dan keluar. Ia melihat ke sekeliling. Ada banyak orang yang datang bermain pada malam hari, pasti tidak cocok untuk kembali ke ruangan. Tetapi jika ingin menemukan ruangan untuk sementara, di mana ia bisa menemukannya? Gu Qingqing yang ada di dalam pelukannya tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan tiba-tiba bergerak maju dengan bibirnya, seperti sedang makan es krim di jakun Leng Xicheng, ia menghisapnya dengan lembut. Leng Xicheng yang diperlakukan seperti ini pun langsung merasa menggigil, mulai dari tenggorokan hingga ke seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia menundukkan kepala, melihat tangan Gu Qingqing melingkari lehernya dengan erat, menggulung lidah kecilnya, mengedipkan matanya, dan menatapnya sekejap. Terlihat jelas kalau ingin melakukan hal nakal, tetapi matanya malah terlihat murni dan polos, kontras yang semakin ekstrim. Ditambah dengan kelakuannya yang begitu menggoda, hal itu semakin membuat Leng Xicheng tidak bisa menahan diri. Ia melihat ke kiri dan kanan, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menggendong Gu Qingqing dengan erat, kemudian menekan tombol lift dengan sikunya. Begitu ia menggendong Gu Qingqing ke dalam lift, ada seorang pria yang keluar dari ruangan dan hendak memasuki lift. Leng Xicheng melihat itu dan dengan cepat menggunakan sikunya untuk menekan tombol tutup pada pintu lift. Bercanda ya, ia tidak ingin membiarkan orang lain melihat dunianya dengan Gu Qingqing. Mereka naik lift, dan terus turun ke tempat parkir mobil. Untungnya, ia menyimpan kunci mobil di dalam saku celananya. Ia menggendong Gu Qingqing ke samping mobil, dan meletakkannya di lantai, membiarkannya bersandar di pintu mobil dengan patuh, kemudian membuka kunci mobil dan menekan tombol. Kursi belakang yang normal, langsung diratakan menjadi tempat tidur. Leng Xicheng menggendongnya ke dalam mobil, kemudian berpikir sebentar dan menelepon sekretaris Cheng. Halo, aku tidak bisa kembali sekarang. Aku sedang mengemudikan mobil, tolong bawakan jasku nanti. Jika ada orang yang bertanya, kamu bilang saja terjadi masalah darurat di perusahaan, dan aku perlu membereskannya. Dan, Leng Xicheng tiba-tiba menggigil, sementara sekretaris Cheng masih tidak tahu apa yang terjadi dan segera bertanya, Tuan Leng, kenapa? Tidak apa-apa, Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, kemudian menoleh dan menatap si kecil Gu Qingqing. Entah kapan wanita itu sudah melepaskan sepatunya, dan menggunakan kaki kecilnya yang putih dan halus untuk mengaitkan pinggangnya dengan lembut. Melihat Leng Xicheng menatap dirinya, Gu Qingqing masih mengerutkan bibir merahnya sedikit dan berkata, Xicheng. Suaranya lembut, dan masih terdengar sedikit serak setelah mereka bercinta. Jakun Leng Xicheng naik dan turun, ia merasa bukan Gu Qingqing yang minum obat perangsang, tetapi ia yang meminumnya. 522 api, 2. 5. Ingat apa yang aku katakan tadi. Ia segera menutup telepon, dan segera masuk ke dalam mobil. Begitu pintu mobil ditutup, Gu Qingqing segera mengulurkan lengannya dengan antusias, dan melingkari leher Leng Xicheng yang baru saja masuk. Pria itu masih belum menstabilkan postur tubuhnya. Begitu Gu Qingqing bertindak seperti itu, wanita ini langsung memeluk seluruh tubuh Leng Xicheng hingga jatuh ke samping. Gu Qingqing segera merangkak ke atasnya dengan tangan dan kakinya, lalu menekan Leng Xicheng di bawah tubuhnya. Leng Xicheng yang tidak pernah diperlakukan seperti ini pun merasa terkejut dan juga sedikit khawatir. Awalnya minum terlalu banyak obat pencegah kehamilan, lalu meminum obat perangsang, apakah hal itu tidak akan bermasalah?
Tetapi hal yang terjadi berikutnya, membuat Leng Xicheng tidak bisa berpikir sama sekali dan juga membuatnya tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Gu Qingqing berada di atas, sementara ia di bawah. Apalagi wanita ini begitu bergairah, pemandangan indah seperti ini jarang ia lihat, benar-benar akan membuat seluruh kepalanya jadi pusing. Ia hanya perlu melakukan sedikit bimbingan, dan pemandangan indah yang mengejutkan itu membuatnya seolah terhanyut ke dalam air, lalu masuk ke dalam api tanpa ragu-ragu, benar-benar hampir terbang ke langit. Membuatnya sangat ingin membiarkan Gu Qingqing terus berada dalam kondisi kacau dan gila ini. Di dalam mobil, kedua orang itu terus saling mengeksplorasi makna hidup yang sebenarnya dengan susah payah. Mobil yang memiliki ketahanan terhadap goncangan itu bergoyang sedikit, dan terus bergoyang untuk waktu yang lama. Namun, Ni Zining dan Su Zijin yang ada di lantai atas, tidak begitu harmonis seperti yang ada di lantai bawah. Ni Zining tidak pernah merasakan perasaan seperti ini, rasanya seperti ada sebuah api yang menyala di dalam dirinya, dan membakar seluruh tubuhnya hingga ia merasa linglung. Tubuhnya panas, kepalanya bahkan lebih panas. Untuk menemukan jalan keluar yang segar, ia benar-benar bisa meninggalkan semua hal. Dan pada saat ini, Su Zijin adalah jalan keluar yang bisa ia temukan, satu-satunya orang yang bisa membantunya, meskipun tubuh Su Zijin sendiri juga merasa panas. Benar, Su Zijin memiliki 4 pil obat, ia memasukkan 2 pil ke dalam sebotol bir, dan memberikannya kepada Gu Qingqing. Sementara 2 pil yang tersisa, ia memasukkannya ke dalam masing-masing botol birnya dan Ni Zining, karena takut pria itu akan memilih satu botol secara acak, dan tidak meminum botol bir lainnya. Takut efek 1 pil obat tidak cukup, ia masih menuangkan setengah botol kecil anggur putih ke dalam bir. Anggur campuran seperti ini membuat orang lebih mabuk daripada anggur putih murni. Ni Zining juga menghabiskannya dalam seteguk, bahkan jika tidak ada obat, ia juga tidak akan bisa menahannya. Tidak bisa. Kepalanya masih bisa berpikir sedikit rasional, ia bekerja keras untuk mendorongnya menjauh. Tetapi Su Zijin tidak mau melepaskannya, dan memeluknya lebih erat. Ada 2 energi yang berjuang di dalam tubuh Ni Zining, satu berteriak untuk membiarkannya menuruti keinginannya, satunya lagi, menyuruhnya untuk berpikir rasional. Kedua orang itu berciuman, lalu berguling dari sofa ke lantai, untungnya lantai ditutupi dengan karpet yang lembut, jadi jatuh ke bawah pun tidak sakit sama sekali. Ni Zining awalnya terjerat olehnya di bawah sofa, setelah berguling ke lantai, Ni Zining malah berada di atas Su Zijin. Tidak lama kemudian, ia sudah tidak puas dengan hanya berciuman dengannya, dan mulai menarik pakaiannya. Su Zijin mengangkat tangannya dengan sangat kooperatif, membiarkan Ni Zining bisa melepaskan pakaiannya dengan lebih mudah. Kedua orang itu berciuman sampai terengah-engah, dan terus saling menarik. Ketika hanya tersisa satu penghalang yang tipis di antara keduanya, mereka akan bisa bersama. Ni Zining tiba-tiba berguling, dan kepalanya menabrak kaki meja. Dia seperti dipukul secara langsung di kepala, dan itu langsung menghilangkan semua pikirannya yang kacau. Pada saat pikirannya yang kacau menghilang, bayangan Gu Qingqing tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Qingqing. Semua pikiran rasionalnya langsung kembali. Melihat di bawahnya ada Su Zijin yang pakaiannya sudah begitu berantakan, seluruh tubuhnya langsung tertegun. Selanjutnya bab 523 Api 3.